Berdoa dipersilakan. Cukup. Selamat sore. Silahkan kameranya dihidupkan. Ya. Untuk pertemuan terakhir ini nanti akan kita bahas terkait eh, casting defect ya. Casting defect ya. Langsung saya share saja eh, present anu ya eh, materinya. Nah, ini. File sudah saya bagi di link Zoom ya. Di link Zoom, sorry, di Google Drive sudah saya share di Spada ya. Nah, casting quality atau dalam hal ini adalah casting defect. Ada misrem. Misran itu seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi cairan logam tersebut tidak membeku sepenuhnya masuk ke rongga rongga cetakan. Kemudian ada lagi kotsat ya. Kotsat itu di huruf B nah ini ya. Nah ini yang B ini kotsat ya. Jadi ada yang terjebak di situ atau rongga yang terjebak di situ. Kemudian ada uh, code shot. Shotnya ini lebih kecil ya. eh, Udara. Kemudian ada eh, shrinkage cavity, jadi rongga yang diakibatkan terjadinya penyusutan. Ya, itu seperti yang nampak pada huruf D. Kemudian ada microporosity. Microporosity ya seperti code shot huruf C ya, di atasnya itu persis dia itu ada rongga-rongga mikro, kemudian ada hot tears atau hot tearing atau retak ya retakan ya seperti itu hot tears seperti yang ada di gambar paling bawah sebelah kanan hot tearing ya. Selanjutnya apa itu misran itu kan terjadi saat pengecoran karena terjadinya solidify atau solidifikasi atau pemadatan atau ter, anu solidify ya solidify ya berubah menjadi padatan sebelum mengisi secara komplit ya komplit filling. Nah, jadi mengisi penuh pada rongga rongga cetakan. Nah, itu biasanya karena misran itu diakibatkan ya eh, biasanya ya termasuk apa pengaruhnya terjadinya misran itu adalah karena apa fluidity of molten metal is insufficient. Jadi fluiditas pada logam cair itu tidak eh, seragam ya, tidak sama. Kemudian temperatur penuangan terlalu rendah, jadi maksudnya adalah ya dia keburu dingin, keburu solidify ya kalau temperatur tuangnya itu terlalu rendah. Kemudian penuangan dilakukan terlalu lambat. Kemudian di rongga cetakan itu juga terlalu tipis ya. Itu mengakibatkan adanya misran. Sedangkan cold shot adalah ya sering terjadi ya ketika dua bagian aliran logam ya yaitu lack of fusion kurang ya sehingga di antara keduanya terjadi apa pembekuan yang prematur ya disebabkan adanya sama seperti misran ya. Nah, kodsat itu seperti ini ya.
Coach, ya, ya. Oh iya, sebentar. Mana? Oh, oh ini tanpa anu, tanpa waiting room ini maksudnya langsung bisa. Ya wis coba tak klik. Sorry sorry ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah diingatkan ya. Ya, oke. Selamat bergabung ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Suaranya cukup didengar ya. Oke, tak ulangi lagi. Ya, jadi penyebabnya cacat code sat tadi yang nomor yang B ini, yang ini ya, yang ini, ini ya, yang ini itu sama dengan yang terjadi sama Misran. Hanya saja Misran itu apa bagian rongganya ini terlalu tipis sehingga dia keburu dingin atau keburu membeku, keburu padat sebelum masuk. Karena apa fluiditas dari cairan yang di apa tuangan itu sudah terlalu kental, temperatur tuangnya rendah, ya sama seperti ini. Ya. Kemudian selain itu ada cold shot yang ini. Cold shot ini kan rongga-rongga kecil ini ya, rongga-rongga kecil. Cold shot adalah hasil dari apa splattering during pouring. Jadi, oke. Causing formation of solid globule of metal become entrapped in the casting. Prosedur penuangan dan sistem gating dirancang ya that avoid splattering and can prevent this defect. Jadi dirancang untuk me, apa, supaya tidak terjadi gumpalan splattering ya. Nah, maksudnya ini, oh ini, code shot itu ya penjelasannya ini cold shot ya, itu dia dituangkan ya. Kemudian karena proses penuangannya itu mungkin terlalu cepat terjadi aliran turbulen sehingga dia itu muncrat-muncrat ya, muncrat-muncrat ya. Ah, kemudian tidak teratur, kemudian ada gas yang terjebak di permukaannya itu yang keburu dingin akhirnya terbentuk cold shot ya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang D shrinkage cavity ya, shrinkage cavity ya, ini adalah permukaan ya. Ini terjadi penyusutan sehingga terjadi apa rongga ya. Jadi permukaannya itu ketarik ketarik di arah permukaan, kemudian terjadi rongga ya karena penyusutan. Piroporus sama juga void itu adalah rongga kecil atau gumpalan kosong ya. Kemudian hutiring juga ya. Jadi cacat ini menandakan terjadinya pemisahan logam di mana dalam hal ini adalah tearing and cracking ya, sobek dan retak ya. Pada titik tegangan uji tarik yang tinggi menyebabkan logam tidak mampu ya untuk secara alami anu menyusut ya seperti itu ya. Mikropora sama ya ya because protect manner in which freezing occur in this metal. Sebelumnya saya ingin tanya ya, apa bedanya freezing sama cooling? Nafira, Nafira, apa freezing sama cooling apa bedanya?
Bisa jawab nggak yang lain? Apa? Ahmad, Mahran, Rafiki, Fakih. Apa? Bedanya freezing sama cooling apa? Izin jawab Pak. Ya, silakan. Sepengetahuan saya kalau freezing atau pemadatan atau solidifikasi itu kayak dari cair ke padat Pak. Jadi kayak pemadatan gitu. Ya, Sedangkan kalau cooling itu pendinginan Pak. Hanya ada ya. penurunan suhu saja tanpa ada perubahan bentuk. Ya, betul. Ya, bagus. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi, kalau freezing itu atom atomnya itu berubah ya. Eh, densitasnya dan massa jenisnya berubah dari liquid state ke solid state ya. Ketika sudah solid state itu kita ngomong proses eh, dari liquid transisi kemudian ke solid state itu proses freezing pembekuan. Nanti setelah solid state ya berangsur-angsur temperaturnya menyesuaikan temperatur ruangan. Nah, itu yang disebut dengan cooling. Cooling tidak terjadi perubahan massa saat itu. Kemudian struktur atom sudah tersolidifikasi atau struktur atom sudah stabil pada eh, fase stabil, dia tidak lagi berubah fasa. Nah, betul tadi ya. Oke, selanjutnya ini ada cacat cacat pada cetakan pasir, ada sand blue. Nah, ini karena pasir itu kan anu ya banyak apa konturnya, permukaannya, kemudian jadi lebih banyak pengaruh kontaminasi udara ataupun kerataan permukaan dari eh, sisi atau tembok cetak. Tembok cetak itu maksudnya cetakan itu kan ada dinding-dindingnya ya. Dinding-dinding pasir itu kan tidak rata, itu bisa mengakibatkan macam-macam cacat, cor ya. Dalamnya ada sand blue, pinhole, sandwich, cap, penetration, mood shift, corrosive, wood crack, apa itu? Nah, Anda bisa baca ya. Yang ini sand blue ini kan cacat ya, yang terjadi karena adanya apa cacat yang berbentuk bola ya. Berbentuk bola dari rongga udara yang disebabkan apa gas pada cetakan yang keluar saat penuangan. Jadi dia dituangkan itu ada gas yang ke keluar ke cetakan. Nah, itu dia muncul di permukaan menuju ke cetakan. Kemudian ada pinhole disebabkan oleh ya juga disebabkan oleh gas saat penuangan ya lebih kecil permukaannya itu berubah kecil lebih kecil. Kemudian sandwich itu juga masuk ke permukaan ya permukaan pada cetakan. Nah ini pengaruhnya sandwich ini kan anu ya apa hubungannya dengan apa permukaan cetakan ya sandwich itu ya. Scape itu area permukaan hasil cetakan yang kasar ya seperti itu. Lanjut, penetrasi adalah eh, cacat pada permukaan ya karena apa fluidity of the liquid metal is high. Jadi karena cairan metal itu tinggi, kemudian masuk ke cetakan cetakan pasir ya. Nah, saat terjadinya itu masih eh, apa cair sekali ya, sehingga permukaannya itu
terpengaruh ya bentuknya terpengaruh dari apa? Dari butiran pasir maupun butiran logam ya. Kemudian ada motif, ada korsif maupun molcrack ya, seperti itu. Saya lanjutkan aja. Nah, ini eh, bahan-bahan logam yang untuk proses pengecoran. Ada virus, casting alloy, ada ada grease cast iron, nodular. Ini besi tuang, macam-macam besi tuang ya. Kemudian ada baja ya, dengan melting temperatur lebih tinggi dari paduan casting ya. Less fluidity, higher strength, tougher, eh, taper, kemudian isotropis and weldable. Isotropis itu apa? Iso adalah tunggal, tropi adalah arah. Jadi arahnya seragam dan mampulas. Ya kalau non ferro, aluminium, magnesium, koper, tin, seng, nikel dan paduan titanium. Ya, itu. Nah, ini contohnya aja nanti Anda bisa baca ya. Untuk Anda bisa loh untuk skripsi besok melakukan proses pengecoran dengan mencampur apa? Ya, bahan-bahan tadi yang saya sampaikan tadi ini bisa, ini juga bisa. Penggunaannya apa? Dengan jenis-jenis molding ya, casting based on material. Ya, kalau Anda ngecor aluminium bisa untuk die casting magnesium, dan seterusnya. Mengapa powder metalurgi ini ya range-nya ya atau Anda lihat di sini high melting point iron alloy atau baja ya itu punya melting point yang sangat tinggi sehingga proses penggunaannya itu tidak lagi menggunakan apa casting seperti biasa. Ini menggunakan apa powder metalurgi, yaitu serbuk metalurgi. Ya, karena temperat melting point atau titik leleh suatu logam tersebut sangat tinggi sehingga susah untuk dicairkan, maka prosesnya menggunakan apa? Serbuk metalurgi, ya, seperti itu. Nah, ini produk desain pertimbangan Anda baca-baca saja bahwa desain geometri produk sesederhana mungkin, hindari sudut-sudut yang tajam ya, karena dia akan menimbulkan cacat ya pada permukaan. Kemudian toleransi pemesinnya itu presisi dimensi hasil pengecoran sangat rendah sehingga diperlukan kepresisian mesin untuk menghasilkan end product. Jadi kalau Anda lihat di Batur Jaya itu eh, setelah dicor ya tetap masih perlu untuk dilakukan pemesinan untuk mendapatkan akurasi eh, hasil atau akurasi produk yang baik sesuai dengan yang dirancang. Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk pertimbangan dalam perancangan produk cor. Usahakan sudut-sudutnya tidak tajam, tapi di atas 90 derajat. Ya, karena apa? Sudut 90 derajat atau semakin tajam, dia dapat mengakibatkan proses terjadinya proses aliran atau terbentuknya aliran turbulen ya. Nah, di situ sehingga misalkan sudutnya tidak lancip seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk materi. Materi sudah saya upload ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ya? Enggak ya. Terus terus aja. Nah, selanjutnya, nah ini ada satu contoh kasus ya. Contoh kasus. Nah ini. Nah, ini contoh soal. Contoh soal. Nah,
Anda nanti pelajari saja file saya. Jadi suatu riser ya pada bentuk eh, bulat ya, dirancang ya, dibuat ya untuk castingnya. Ya, casting is rectangular plate. Jadi pengocoran bentuknya kotak ya dengan ke dengan panjang 200 mm, lebar 100 mm, ketebalan 18 mm. Jika total waktu solidifikasi dari pengecoran itu sendiri diketahui 3,5 menit, hitunglah diameter dari riser sehingga eh, sehingga apa terjadi penambahan panjang 25% ya dari riser ya saat solidifikasi. Kemudian contoh kedua ada bentuk disk ya komponen ya yang dicor dari bahan aluminium. Diameter cakram disk yaitu 500 mm, ketebalannya 20 mm. Jika cm ini adalah eh, ke- anu ya Kortinov ya laju 20 second per milimeter kuadrat persegi ya. Korinov rule-nya berapa? Sorry, berapa diperlukan waktu untuk solidifikasi dari satu pengecoran. Nah, coba Anda perhatikan yang di contoh soal satu dulu ya. Oke. Nah, ini mantap. Udah kelihatan nggak? Belum. Bentar deh. Anda perhatikan di sini ya, ini sudah saya ya tadi sudah saya hitung-hitung ya. Tracer pada bentuk ya satu bulatan dirancang untuk cetakan pasir besi, cetakan pasir ya. Cetakan sendiri bentuknya kotak ya, panjang 200 mm ya. Kemudian lebar adalah 200 mm. Sorry, panjang 200 ya, lebarnya 100, tebalnya 18. Volumenya berapa? Kita kalikan casting volume. Nah, ini harusnya 3 deh ini. Ya, harusnya 3 karena kita ngomong volume ya. Oke, oke 3. Kemudian area pengecoran, yaitu kan 2 atau kurung buka panjang kali lebar ditambah
gitu. Panjang kali tebal ditambah lebar dikali tebal. Kurung tutup kali 2 ya. Sehingga ketemu angka 50 ya, 50.800 milimeter persegi. Ya. Kemudian untuk itu antara volume kita bandingkan dengan A, yaitu ketemu berapa? 700 7,0866 ya, milimeter. Kemudian untuk menghitung TST-nya yaitu eh, perhitungan dari apa? eh, Kasinov tadi yaitu C sorry CM dikali P per A pangkat 2 ketemunya 3,50 menit ya menit ya. Anda cari CM-nya ya, kita ubah, kita naikkan, kita angkat sehingga ketemu yang namanya 0,0697 min per milimeter persegi. Pressure volumenya yaitu P volume PD pangkat 3 dibagi 6. Ketemunya ini 0,5 di pangkat 3. Luas racernya PD pangkat 2 ya. Kemudian kita bagi jadi 0,1667 ya diameter. Tinggal kita masukkan saja ya CM-nya ini ya. CM-nya ini 1,25 dikali 3,5 sama dengan 4,375 menit. Ya, sama dengan 0,097 dikali 0,1116667 di kurung tutup pangkat 2. Langsung aja setelah dikalikan 0,0697 kali 0,1667 baru keluarin D2 sama dengan nah ini ya D D-nya ya 4,75 yang dibagi 0,00196 sama dengan 2.259,7 milimeter persegi. Di akar jadi 47,5 milimeter. Yang ketemunya yaitu untuk diameter dari racer yaitu 47,5. Sedangkan soal kedua ya, nah ini bentuk disk ya dari satu part yang dicetak dari aluminium ya dengan diameter 500 milimeter, ketebalan 20 milimeter. Jika cm adalah 2,0 second per milimeter pangkat 2 dalam Karinoff sorry, dalam Karinoff rule berapa yang diperlukan waktu untuk eh, pengecoran tersebut untuk padat ya. Contohnya ya seperti ini volumenya adalah R kali D pangkat 2 kali T bagi 4 sama dengan 3.926.991 milimeter kubik. Ini volume jika area ya 2 pi D pangkat 2 per 4. Nah, ditambah F P D T ya. Nah, ketemunya 424,115 mm kuadrat. Sehingga
pendekatannya Corinne Full ya, yaitu ini Anda bisa lihat persamaan sederhananya di pangkat 2 sehingga ketemu berapa? 171,5 detik atau sama dengan 2,86 menit. Nah, itu ketemu berarti yang diperlukan untuk pengecoran itu mengering solidify yaitu 2,8 menit temu. Ini contoh aja ya, nanti Anda bisa otak-atik sendiri di rumah ya, seperti itu. Adakah pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, Rismaya ada pertanyaan Rismaya? Belum, Pak. Oke, ini kelas satunya di mana ya? Tadi udah saya sampaikan ke Mbak Nafirah untuk yang kelas satunya juga ikut ya. Ini gabung toh ini? Ya, gabung toh ini ya? Oh ya, wes, syukur. Nanti disampaikan aja materinya juga di-share ya di Google Drive kalau bisa download juga. Mungkin itu saja untuk pertemuan terakhir kita. Eh, jangan lupa untuk belajar ya. Salah kisi-kisinya satu adalah ya macam-macam apa itu casting, macam-macamnya apa, kemudian bedanya apa molding ini apa, kemudian sedikit ngitung tadi riser ukurannya, diameternya berapa dan sebagainya. Anda pelajari ya, itu ya. Nah, materi sudah saya share ke Google Drive semua ya. Oke. Eh, akhir kata ya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Untuk Anda